Selamat siang Kode Velas. Saat ini saya Rufiana bersama Ardiles dari Koni.co. Kami sedang berada di gedung DPR RI, di mana sedang dilangsungkannya aksi yang dilakukan oleh Aliansi Perempuan Indonesia. Aksi ini menggunakan baju berwarna pink dan berwarna hitam. Aksi ini menyimbolkan kekuatan dan perlawanan terhadap kekuatan kekerasan fasisme di negeri ini. Kita bisa melihat para perempuan peserta aksi menggunakan baju berwarna pink dan berwarna hitam atau black pink. Para perempuan ini tidak mau, para aktivis perempuan yang mengikuti aksi ini, juga para perempuan lainnya, tidak mau terkungkung di rumah karena mengingat seminggu ini ada siaga 1 di Jakarta dan orang harus hati-hati keluar rumah. Namun mereka tidak takut untuk keluar rumah dan menunjukkan perlawanan kepada aparat dan juga pemerintah atau DPR yang melakukan kesewenang-wenangan kepada warga. Kita tahu ini merupakan protes pada DPR dan pada pemerintah, pada Prabowo untuk menghentikan kekerasan negara, dan pada DPR untuk mencabut fasilitas dan tunjangan DPR, menghentikan represi terhadap rakyat, dan berikan keadilan bagi para korban. Saat ini kurang lebih ada 3.000 lebih para peserta aksi yang ditangkap. Dan dari data ditunjukkan 10 orang meninggal, 16 jurnalis menjadi korban kekerasan. Juga masyarakat lain yang belum terdata hingga sekarang. Aksi ini merespon Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa aksi yang dilakukan para aktivis bersifat anarkis. Aksi ini memprotes pernyataan anarkis. Para perempuan ini melakukan aksi memprotes situasi sekarang. Situasi kegagalan DPR yang mengelola kebijakan di negeri ini juga merespon atau memprotes penangkapan penganiayaan yang dilakukan terhadap sejumlah aktivis seperti Pedro Mahen, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, dan para mahasiswa yang terkena stunting dan saat ini masih ditahan. Penangkapan sewenang-wenang ini terhadap rakyat dilakukan, masa aksi ditangkap secara acak, disweeping, dan alih-alih melakukan perbaikan total pada institusi tersebut. Presiden Prabowo Subianto justru memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk memberikan kenaikan pangkat kepada polisi yang terluka dalam demo-demo yang dilakukan beberapa waktu terakhir dari tanggal 25 Agustus sampai dengan saat ini. Di saat yang sama, praktek itu terus dibiarkan subur di tubuh kepolisian, memperlihatkan dengan jelas keberpihakan negara pada aparat yang represif. Aksi ini adalah bentuk protes atas brutalitas yang dilakukan TNI, Polri, pemerintah, dan DPR. Para perempuan tidak mau di dalam rumah saja, mau keluar dari ancaman-ancaman ketakutan, mau keluar dari rumah untuk menunjukkan bahwa perempuan berani melawan kekuasaan. Perempuan tidak mau direpresi. Perempuan menolak disebut anarki. Dan memberikan
kenyataan kita kerja lihat di nyatanya sini kepada kita. Terima ada kasih sejumlah kawan-kawan. poster aksi Sekian dari yang saya. terpampang dan ada foto-foto. Mundur amarah, Ada satu Andika Kepala, Iko Julian, pengemudi ojek online yang tahu terlindas atau dibunuh dalam oleh kendaraan taktis milik Brimob. Ada Saiful Akbar, ada Sarinawati, ada Muhammad Akbar, dan juga Sumari. Poster ini tertempel dalam aksi-aksi yang diusung para perempuan. Para peserta aksi menyatakan bahwa perempuan lain mengajak negara untuk keluar dari rumah dan ungkapkan pendapatnya, ungkapkan ekspresinya. Ini kawanku, datang kemari bawa perubahan. Aksi ini dilakukan sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain menggunakan kaos warna pink, para peserta aksi juga menggunakan pita berwarna pink. Pink adalah simbol perlawanan para perempuan saat ini. Mereka menuntut tarik mundur TNI Polri dari jalanan, dari rumah-rumah kita, dari sekeliling kita yang kemudian percaya bahwa aksi-aksi menakut-nakuti, merepresi masyarakat yang mau berekspresi dan berpendapat. Ini adalah aksi massa yang muncul karena frustasi dan kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Siapa teman-teman? Saya mau tanya, siapa yang sudah tidak tahan lagi dan muak terhadap para DPR yang kerjanya cuma cari muka, teman-teman? Setuju nggak itu? Setuju. Bisa disebutkan nggak itu siapa yang suka cari muka? Banyak ya. Apa kepanjangannya DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Penindas Rakyat. Dewan Pengkhianat Rakyat. Oke. Satu lagi pertanyaan buat kawan-kawan semua. Setuju. Satu lagi pertanyaan buat kawan-kawan semua. Siapa yang sudah tidak tahan melihat sudah tidak tahan, teman-teman? Dan itulah yang melatar belakangi kita untuk melakukan aksi pada hari ini dengan pakai baju bersama berwarna pink. Betul tidak, kawan-kawan? Betul. Kita semua sudah tidak tahan dengan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Oleh karena itulah kita di sini juga menyatakan bahwa protes adalah hak setiap orang. Teman-teman, pernyataan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu, kemudian juga sikap yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan mengelulukan Polri yang sudah berhasil, yang kemudian ada yang terluka karena menangani aksi massa, itu semakin memberikan legitimasi kepada aparat keamanan untuk melakukan kekerasan. Apa yang dilabelkan oleh Presiden Prabowo kepada aksi-aksi massa, teman-teman? Teroris! Aksi-aksi massa justru dilabeli dengan istilah makar dan terorisme.
betul. Omong kosong, bukan omong-omong. Kasus-kasus pembunuhan perempuan yang kita tahu semakin lama semakin mengerikan. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus-kasus perempuan yang terjebak dalam eksploitasi tindak pidana perdagangan orang. Apakah pernah menjadi perhatian dari Presiden Prabowo, teman-teman? Tidak. Justru aksi-aksi massa yang menjadi hak rakyat kemudian saat ini mau direpresi, teman-teman. Mau dilabeli sebagai tindakan makar, mau dilabeli sebagai tindakan teroris. Apakah kita akan tinggal diam dengan hal tersebut, kawan-kawan? Tidak. Teman-teman semua, sebagai perempuan, kitalah yang paling berkepentingan terhadap demokrasi, betul tidak, teman-teman? Kita sudah melihat berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara. Kita sudah melihat bagaimana kekerasan terhadap perempuan dilakukan kepada kawan-kawan perempuan kita di Aceh, kepada kawan-kawan perempuan kita di Poso, kepada kawan-kawan perempuan kita di Papua, kepada kawan-kawan perempuan yang menjadi para medis jalanan dalam aksi Indonesia Gelap kemarin. Kawan-kawan sebentar, kawan-kawan yang baru datang, kita sambut kawan-kawan yang baru datang dengan kawan-kawan yang baru datang harap masuk ke dalam barisan dan harap maju, tidak terlalu mepet ke pinggir jalan. Silakan maju ke depan dan masuk ke dalam lingkaran yang sudah dibuat oleh kawan-kawan. Silakan yang masih di bawah pohon-pohon, bagi kawan-kawan peserta aksi untuk masuk ke dalam barisan. Terima kasih. Silakan. Ya. Apalagi kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara. Kita melihat kekerasan yang dilakukan kepada kawan-kawan kita, kawan-kawan perempuan etnis Tionghoa di 98. Betul tidak, kawan-kawan? Betul. Bahkan menteri yang kita sudah tahu namanya siapa, teman-teman, yang bilang kalau perkosaan massal 98 adalah rumor. Menteri yang namanya paling kita benci karena kemudian dia meragukan fakta-fakta perkosaan massal yang terjadi 98, dan itu besar sekali campur tangan negara dan aparat di dalamnya. Kita sebagai perempuan yang paling berkepentingan untuk adanya demokrasi di Indonesia, dan jangan sampai demokrasi itu direbut dari tangan kita. Maka aksi ini, aksi power pink, aksi dengan kekuatan pink, betul nggak, kawan-kawan? Betul. Ini akan menjadi spirit yang terus kita bawa, spirit para perempuan yang kemarin kita lihat dalam aksi demonstrasi berada di paling depan, berani memukul polisi dan kemudian marah-marah terhadap polisi. Itulah spirit aksi kita, karena kita tidak mau, kita akan menyatakan bahwa cukup sudah kekerasan negara terhadap perempuan, maka cukup sudah merepresi hak-hak rakyat untuk bersuara. Kita akan terus mempertahankan protes sebagai hak dasar dari rakyat Indonesia. Hidup perempuan! Hidup! Hidup perempuan!
posisi untuk masuk ke dalam barisan dan tidak terlalu mepet ke pinggir jalan. Baik, kawan-kawan, kita akan mendengarkan orasi kembali dari kawan kita yang juga merasakan bagaimana kebiadaban pemerintah kita saat ini terhadap rakyat. Saya panggil dari suara Arus Pelangi. Inilah kawanku, inilah kawanku, datang kemari bawa perubahan. Selamat siang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita masuk rumah rakyat, banyak setan di dalam, jadi baca doa dulu. Jadi DPR itu rumah rakyat. Jadi sebelum kita masuk ke rumah rakyat, kita baca doa dulu karena banyak setan di dalam. Kawan-kawan bawa sabu untuk apa? Buat sabu para koruptor yang ada di dalam gedung DPR. Kemarin ada anggota DPR yang bilang katanya, jangan samakan kami dengan rakyat jelata. Yang ngomong itu tolol. Si rakyat jelata ini yang kasih makan dia. Dari apa? Dari pajak kita. Jadi kalau dibilang kita rakyat jelata, tetapi kita sebenarnya orang yang paling kaya. Kaya hati. Oke kawan-kawan, saya berdiri di sini mewakili Arus Pelangi dan saya berdiri di sini mewakili kawan-kawan LGBT karena selama ini negara selalu membuat kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok LGBT khususnya. Negara lupa bahwa yang dia makan pajak LGBT juga. Kawan-kawan LGBT tidak dikasih lapangan pekerjaan, tapi uangnya dia rampas melalui pajak. Ada nggak kawan-kawan LGBT yang bisa bekerja di sektor formal? Tidak. Kalau ketahuan dia dipecat. Padahal kalau bekerja, yang dilihat skillnya, bukan orientasi seksualnya. Sepakat nggak? Sekarang yang menguntungkan kan skill kita, bukan orientasi kita. Jadi kalau urusan selangkangan, negara nggak perlu dicampur. Karena itu urusan ranjang masing-masing. Pejabat saja pada main itu apa gundik, kita nggak ikutin kok, kita nggak repotin. Mereka punya gundik berapa banyak, itu bayarnya pakai pajak kita. Ya nggak? Kita nggak dikasih lapangan pekerjaan, tetapi uang kita dirampas melalui pajak. Jadi kenapa saya berdiri di sini? Karena protes adalah hak, karena kawan-kawan LGBT adalah bagian dari warga negara Indonesia. Jadi saya pastikan ini aksi damai, kita sama-sama saling menyuarakan hak kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Jangan mau diadu domba antara kelompok lain dengan kelompok lain. Kita berdiri di sini sama, memperjuangkan hak kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Jadi jangan mau lagi diadu domba kawan-kawan, karena kita di sini sama-sama menyuarakan hak kita sebagai manusia, sebagai bagian dari warga Indonesia yang berhak dipenuhi, dihormati, dan dilindungi haknya sebagai masyarakat Indonesia. Kawan-kawan masih ingat sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh? Sayangnya sudah tidak berlaku bagi mereka. Jadi kenapa kita berdiri di sini panas-panasan? Karena kita ingin menyuarakan hak kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Kawan-kawan, kalau ada yang ini, kita jaga ruang aman ya kawan-kawan. Kita jaga barisan agar tidak ada penyusup masuk, gitu. Karena aksi begitu takutnya kawan-kawan polisi yang jaga banyak banget gitu.
Jadi kayak terlalu parno banget, padahal kita nggak kenapa-napa gitu. Iya, nah, kadang kawan-kawan bapak polisi dan bapak tentara kan beli seragam, beli senjata, itu kan pakai uang pajak kita ya. Kok dipakai buat nyakitin kita sih? Harusnya kan melindungi kita ya. Bukan disakitin, padahal kan bapak dan ibu polisi juga punya orang tua di rumah mungkin gitu. Jadi kalau menyakiti orang lain, ingat kita punya anak, punya saudara, punya orang tua di rumah. Jadi kita saling jaga satu sama lain. Tidak ada kekerasan di sini, tidak boleh ada lagi penembakan gas air mata, Pak. Karena kan itu kan dulunya pakai duit kita juga ya, ada patungan kan, gitu. Jadi nggak perlu pakai kekerasan. Kita punya apa sih? Cuma punya sapu, Pak, di sini, Pak, gitu. Jadi kalau lawan gas air mata ya kita kalah lah, Pak ya, gitu. Jadi memang ini teman-teman pada bawa sapu dan karena menganggap DPR ini adalah rumah kawan-kawan. Jadi kawan-kawan berhak membantu Bapak Prabowo untuk bersih-bersih rumah DPR. Gitu. Bersihin para koruptor, bersihin para perebut tambang emas, bersihin orang-orang yang suka menindas masyarakat adat. Nah, untuk anggota DPR yang belum mengesahkan RUU PET segera disahkan. Sahkan juga RUU perampasan aset. Daripada nanti asetnya rakyat yang bersihkan gitu kan, yang rampas, lebih baik disahkan aja RUU perampasan aset gitu. Kalau tidak mau ada penjarahan, jadi sahkan RUU perampasan aset. Jangan lagi ada kekerasan, ini aksi damai. Jadi kawan-kawan, kita kawan-kawan, biar dilihat semua oleh pejabat-pejabat negara hari ini yang katanya kita aksi tidak terorganisir, katanya kita makar, katanya tuntutannya nggak jelas. Padahal setiap tahun kita selalu ada di sini. Setiap hari perempuan, setiap hari buruh, setiap hari tani, kita selalu ada di depan DPR, kita selalu ada di depan istana setiap Kamisan untuk menuntut negara kita hari ini atas hak-hak kita yang tidak pernah diberikan oleh negara. Betul tidak, kawan-kawan? Hidup perempuan, hidup lawan yang melawan ketidakadilan. Oke, selanjutnya akan ada puisi dari kawan Jumisi. Silakan untuk mendekati mobil komando. Inilah kawanku, inilah kawanku, datang kemari bawa perubahan. Kawan-kawan, aksi kita hari ini mungkin hanya terlihat segini, yang hanya segini saja sudah ditakuti oleh pemerintah kita dengan banyaknya aparat. Tapi saya percaya dari sini akan ada ribuan bahkan jutaan perempuan Indonesia yang terus menyuarakan ketidakadilan. Kami juga mau mengingatkan ya bahwa kawan-kawan yang berpita pink itu adalah kawan-kawan masa aksi. Tunjukkan pita pinknya bahwa kita adalah masa aksi yang terorganisir dan jelas, bukan masa aksi bayaran. Kemudian ada kawan-kawan yang berpita biru, itu kawan-kawan disabilitas. Harap menjaga ruang aman kita masing-masing. Kemudian ada kawan berpita hijau, yaitu kawan-kawan para medis. Baik, silakan Kak Jumisi. Kuasa rakyat. Di jalan-jalan kota, suara-suara rakyat dibalas dengan gas air mata. Di trotoar-trotoar, di kampus-kampus, aparat menangkap, memukul, menendang, menembak, menabrak, melindas, menghilangkan nyawa manusia. Padahal protes bukan dosa. Protes adalah hak setiap warga negara. Dan politisi berbaris memberi legitimasi pada bentukan
membiarkan polisi dan TNI menjadi wajah nyata kekerasan negara. Tapi persoalan sebenarnya bukan di jalanan, melainkan pada perut rakyat yang lapar, pada gaji yang tak cukup untuk bertahan hidup, pada harga-harga yang terus melonjak, pada kemiskinan akut yang justru dipelihara oleh negara dalam bentuk kebijakan dan hukum yang tidak adil di antara pesta para penguasa. ...3.337 manusia kalian tangkap dalam sepekan. Kepada mereka yang menyuarakan keadilan, kalian tunjukkan keponakan karena kalian punya kuasa dan senjata. Ya, Kondevelas, sampai saat ini aksi masih terus berlangsung dan para perempuan mengenakan baju pink bertuliskan protes adalah hak. Kami akan terus menyiarkan jalannya aksi di depan gedung DPR ini. Saya Luviana bersama Ardiles dan kita akan kembali lagi. Terima kasih. Pentungan bisa memukul tubuh kami, tapi tak bisa memenjarakan pikiran